Ya, kali ini saya ingin membuat tutorial sederhana tentang cara mendaftar di aplikasi Siakba KPU untuk pendaftaran panitia pemungutan suara atau PPS di tingkat desa. Nah, jadi langsung saja, yang pertama kita masuk ke dalam kolom pencarian di browser pencarian kita. Boleh menggunakan Firefox, boleh juga menggunakan Google Chrome. Jadi di kolom pencarian ini tuliskan kata kuncinya Siak, BA, SIAK, kemudian Siakba KPU, kemudian enter. Nah, setelah di enter maka muncul tampilan seperti ini. Jadi kita masuk ke dalam website resminya, yaitu http://siakba.kpu.go.id ya. Kita masuk di sini ya, silakan login Siakba KPU. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan, karena ini adalah kunjungan pertama kita ke dalam aplikasi Siakba ini, yaitu kita harus membuat akun sendiri untuk aplikasi ini ya. Jadi klik di bagian ini ya. Di sini ada tulisannya, belum memiliki akun, silahkan buat akun di sini. Nah, jadi di sini ada tulisan berwarna biru. Ya, di sini kita klik. Tunggu proses loginnya sebentar. Nah, jika tampilan seperti ini yang muncul, ada tulisan 504 gateway timeout. Ini berarti bahwa server yang kita kunjungi sedang sibuk. Jadi kesalahannya bukan di komputer Anda, tetapi ini hanyalah masalah server yang mungkin lagi sibuk. Karena mungkin yang sedang login ini banyak sehingga muncul tampilan seperti ini. Nah, hal yang perlu kita lakukan hanyalah melakukan proses login ulang sampai servernya bisa dibuka. Jadi tinggal klik yang ini aja, klik ini berulang-ulang sampai aplikasi ini bisa terbuka. Nah, kalaupun setelah kita lakukan berulang-ulang dan tetap tidak bisa membuka, maka saya sarankan untuk ditutup kembali dan buka di waktu-waktu tertentu, pada malam hari atau pada jam-jam ketika orang lagi tidak sibuk. Nah, setelah berhasil masuk, maka tampilannya seperti ini. Jadi langkah selanjutnya adalah masukkan nama yang akan kita pakai untuk masuk ke dalam aplikasi ini. Jadi di sini saya ingin memberikan contoh ya. Nama yang saya pakai adalah Alpin, kemudian alamat emailnya adalah alpinbrigitgratio@gmail.com. kemudian nomor nicknya ya, nomor nick saya misalnya 640 607 30, kemudian ya. Jadi di sini saya tidak tampilkan ya. Saya tidak tampilkan karena biasanya kalau membuat konten YouTube kemudian menampilkan nick atau nomor KK, maka konten itu biasanya diblokir. Jadi intinya seperti itu. Setelah masukkan nama, kemudian alamat email yang bisa dikunjungi atau email yang masih aktif, kemudian masukkan nicknya ya. Kemudian ketikkan paspor yang akan kita gunakan ketika membuka aplikasi Siakba. Setelah paspor diketik, kemudian konfirmasi paspor. Konfirmasi paspor ini maksudnya masukkan kembali paspor yang telah kita ketik di atas. Nah, setelah itu kemudian centang pada captcha ini, kemudian register ya. Jadi mohon maaf saya potong untuk pengisian nama dan paspor supaya kontennya tidak diblokir. Nah, setelah diklik pada kolom register ya, akan muncul tampilan seperti ini. Terima kasih sudah mendaftar di portal Siakba. Untuk aktivasi telah dikirim ke alamat email ini ya. Nah, jadi karena ini sudah dikirim ke email kita, maka langkah selanjutnya adalah buka di
email, alamat email. Nah, setelah email saya buka, ini tampilannya ada konfirmasi dari si Akba KPU. Jadi tinggal buka ini ya si Akba KPU, tinggal buka di emailnya. Di sini ada ya, jadi ya kotak masuk dari si Akba KPU. Halo Alvin, terima kasih telah melakukan pendaftaran pada aplikasi Siakba. Silahkan klik pada link berikut untuk mengaktifkan akun Siakba Anda. Ya. Jadi klik di sini. Jadi kita masuk melalui alamat email. Nah, jadi tampilannya kembali seperti ini ya. Tulisannya 504 Gateway Timeout. Kita ulang sampai servernya bisa membuka atau aplikasi ini bisa membuka. Nah, muncul ini sudah teraktivasi, silahkan login ya, langsung saja kita login. Nah, muncul permintaan ini ya, masukkan alamat email, kemudian pasportnya ya. Kemudian login. Nah, jadi setelah berhasil login, maka tampilannya seperti ini. Kita langsung masuk ke ini dashboard. Ya, setelah berhasil masuk, maka tampilan aplikasi Siakba itu seperti ini. Ya, jadi setelah nama, ini alamat sudah kita isi. Kemudian provinsi sudah dipilih, kabupaten, kecamatan, desa. Ya. Jadi pastikan bahwa semua yang ditandai dengan tanda bintang seperti ini wajib diisi. Nah, kalau untuk yang seperti ini yang tidak ada tanda bintangnya, seperti nomor BPJS, NPWP dan lain sebagainya, boleh dilewati kalau memang belum punya NPWP ataupun BPJS Kesehatan. Nah, setelah semua tanda centeng bintang merah ini telah diisi, maka klik simpan. Nah, setelah semua data dilengkapi, kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya. Ini adalah tampilan berikutnya setelah kita berhasil mengupload data-data. Pilihannya di sini ada daftar lamaran, kemudian hasil. Jadi hasil ini kita klik kalau kita sudah mendaftar. Tapi langkah pertama yang akan kita lakukan di sini adalah melakukan pendaftaran. Ya. Anda belum memiliki lamaran, silahkan mendaftar di sini. Jadi klik di kata ini di sini yang tulisannya berwarna biru. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini untuk memilih posisi, kemudian mengisi riwayat hidup, melengkapi persyaratan, mengirim data, kemudian selesai. Jadi langkah pertama yang kita tempuh tentunya adalah memilih posisi ya. Di sini posisi yang akan kita lamar ya, di sini. Posisi yang dilamar ya, jadi klik di sini tentunya PPS ya. Klik pada kolom PPS.
kemudian klik pilih. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi inilah form data yang telah kita masukkan. Nick, kemudian nama, email, nomor HP, tanggal lahir, dan seterusnya ya. Riwayat pendidikan ini boleh diisi ya, dari SD, SMP sampai ya, dan seterusnya ya. Saya di sini langsung ke SMA, nama sekolahnya SMA Negeri 1 Malinau, kemudian tahun mulai, nah, 2018, tahun selesai 2021. Nah, kemudian riwayat pekerjaan kalau ada ya, riwayat kepemiluan ini kalau ada, kemudian publikasi kalau misalnya pernah menulis buku dan lain sebagainya kalau ada, kalau tidak ada dilangkai. Begitu juga pengalaman organisasi kalau ada masukkan, kalau tidak ada boleh dilangkai. Kemudian pendidikan terakhir SMA atau sederajat, kemudian jurusan ya, jurusan di SMA ini misalnya jurusan IPA, kemudian perangkat yang dipakai Android, kemudian penyakit kalau tidak ada dikosongkan, kemudian pengalaman kepemiluan tidak ada ya. Nah, setelah itu kemudian simpan dan lanjutkan. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi inilah data-data yang harus dilengkapi untuk mendaftar PPS di aplikasi Siakba. Yang pertama yaitu surat pendaftaran, kemudian KTP, kemudian pas foto 4x6, daftar riwayat hidup, ijazah terakhir, surat pernyataan, kemudian surat keterangan kesehatan atau kartu KIR kesehatan yang bisa dapatkan di puskesmas atau rumah sakit atau instansi yang berwenang. Nah, jadi di sini seperti surat pendaftaran, ini lamarannya sudah ada. Format suratnya itu maksudnya sudah ada. Jadi tinggal klik di sini ya, download template surat pendaftaran di sini. Ya, kemudian lanjutkan lagi download. Setelah kemudian kita print kemudian scan dalam bentuk PDF, baru diupload ke sini. Demikian tutorial kami kali ini. Untuk proses upload dokumen, silahkan nonton di konten kami selanjutnya cara upload dokumen di aplikasi Siakba KPU. Terima kasih sudah menonton.